Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 5 Oktober 2023. Dalam kurang lebih beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual untuk Anda, khususnya dalam rangka meriahnya Hari Ulang Tahun TNI di Karebosi, Makassar. Seperti yang kita ketahui bersama para Tribuners, di mana Hari Ulang Tahun ke-78 TNI yang jatuh pada hari ini berlangsung sukses. Salah satunya di lapangan Karebosi, Makassar, Kamis 5 Oktober 2023. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Fakih. Ya, selamat sore. Ya, lantas rekan Fakih, Benar. seperti apa kemudian prosesi perhelatan Hari Ulang Tahun TNI di Karebosi, di lapangan Karebosi tadi, rekan Fakih? Ya, baik. Tribuners, pelaksanaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 yang diselenggarakan oleh Kodam XIP Hasanuddin pusat di lapangan Makassar pada Kamis 2023. Sejak pagi hari, Pangdam XIP Hasanuddin, Bapak Majen TNI Totop Imam Bosi dan menjadi inspektur upacara yang melihat masa aksi yang memprotes hasil keputusan dari kantor pemilihan umum atau KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum, dan akhirnya polisi sebagai garda terdepan untuk memberikan brigade langsung untuk menahan masa aksi masuk ke dalam kantor KPU. Kemudian TNI bertugas menjaga surat suara, menjaga stabilitas dari dalam untuk menjaga bagaimana proses demokrasi berlangsung aman di tahun 2024 mendatang. Selain itu ada beberapa agenda lainnya, diantaranya teatrikal yang dilakukan oleh para anggota prajurit TNI, memperlihatkan bagaimana perjuangan Jenderal TNI Sudirman pada masa lampau yang bertemu oleh Soekarno, kemudian dalam perjalanannya dihadang dan dikepung oleh masa penjajah Belanda, kemudian diperlihatkan bagaimana ketenangan dari Jenderal TNI Sudirman yang akhirnya mampu mengelabui tentara penjajah pada saat itu, dan akhirnya tidak ada satupun anggotanya yang tewas dari tragedi pengepungan tersebut. Kemudian dari agenda tersebut, kemudian ada lagi pegelaran seni, ya, yang menampilkan prajurit TNI yang menari bersama dengan ratusan siswa SMP sekota Makassar. Lalu ada juga pagelaran atau parade dari masing-masing unit anggota TNI, baik itu Angkatan Darat, Udara, maupun Laut, serta pameran alutsista yang jalan yang mengitari Jalan Ahmad Yani yang ditampilkan di hadapan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, Ketua DPRD Sulsel Andi Kartika Sari, jajaran rektor di Kota Makassar, kemudian untuk masyarakat. Seperti itu. Ya, lantas dalam pagelaran tadi, apa yang menjadi sorotan utama atau mungkin acara khusus yang diadakan dalam perayaan di lapangan Karebosi tadi? Ya, dalam upacara HUT TNI tahun ini, satu poin penting yang disampaikan, baik itu dari Panglima Laksamana TNI Yudo Margono sampai ke Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Dr. Imam Santoso, bahwa bagaimana TNI menjaga soliditas untuk mengawal pesta demokrasi di tahun 2024. Dalam arahannya, tahan TNI-nya, Majen TNI Dr. Imam Santoso menyampaikan bagaimana kekuatan TNI menjadi pilar penting dalam menjaga pesta demokrasi di tahun 2024. Maka dari itu, TNI sendiri menghadirkan pagelaran atau demo atau simulasi mengawal pesta demokrasi di tahun 2024. TNI memperlihatkan kekuatannya bagaimana dalam mengawal proses pemilu
baik itu dari proses pemilihan suara sampai nantinya diputuskan. Jadi itu yang menjadi poin penting dalam perayaan HUT TNI tahun ini. Bagaimana bisa dalam 1 tahun ke depan TNI bisa menjaga pesta demokrasi di Indonesia, seperti itu. Ya, lantas dalam merayakan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia sendiri, selain dari pihak TNI yang hadir pada pagi tadi, apakah juga ada dari kalangan masyarakat yang turut hadir dan seperti apa partisipasi mereka dalam pagelaran hari ini? Ya, masih bersama kami rekan Fakih. Ya, sepertinya kontak kami dengan reporter rekan Fakih sedikit terkendala para Tribuners, dan selanjutnya beberapa informasi yang telah reporter kami rangkum dalam merayakan Hari Ulang Tahun ke-78 TNI, Pangdam ke-19 Pangdam ke-4 Hasanuddin, TNI dekat dengan rakyat, dapat para Tribuners baca. Bagaimana? Ya, dapat Tribuners baca dengan lengkap dalam makassartribunnews.com. Ya, rekan Fakih, di pertanyaan terakhir kami menanyakan apakah ada juga partisipasi dari masyarakat dalam pagelaran pagi tadi di lapangan Karebosi? Iya, untuk ke masyarakat sendiri, TNI memang dalam hal ini Majen TNI Totok Imam Santoso mengatakan bahwa TNI maka dari itu dalam perayaan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Salah satunya dalam pagelaran seni yang memang melibatkan para siswa-siswi pelajar SMP di Kota Makassar. Nah, selain itu bagaimana bentuk kedekatan yang dibangun oleh TNI bersama masyarakat? TNI sendiri menyalurkan bantuan paket sembako sekitar 3.127 paket sembako yang dibagikan untuk masyarakat di 3 wilayah kerja dari Kodam 14 Hasanuddin, yakni di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Nah, 3.127 paket sembako ini dibagikan pertama kepada para anak berisiko stunting, kemudian kepada veteran, purnawirawan, kemudian kepada masyarakat umum, pada driver ojek online, kemudian ada juga kepada pelajar, mahasiswa, kemudian ada kepada buruh juga diberikan paket sembako. Nah, di Sulsel sendiri tadi disalurkan secara langsung sekitar 1.900-an paket yang langsung diberikan di lapangan Karebosi. Kemudian di Sulawesi Barat ada sekitar 521 paket yang dibagikan langsung. Lalu di Sulawesi Tenggara ada sekitar 620 paket yang juga dibagi. Nah, paket-paket sembako ini diberikan untuk menunjukkan bagaimana kedekatan TNI sebagai salah satu pelayan masyarakat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah paceklik akibat fenomena El Nino, dan juga untuk menjaga kedaulatan pangan di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tenggara. Nah, dalam perayaan HUT ini juga ada beragam hadiah yang diberikan kepada TNI, salah satunya dari Pemprov Sulawesi Selatan yang memberikan 8 unit motor ambulans. Jadi ada motor roda 3 yang dimodifikasi untuk bisa menampung 1 orang pasien dan 1 orang perawat yang nantinya akan digunakan oleh TNI untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. 8 unit motor ambulans ini diberikan langsung oleh PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin kepada Majen TNI Totok Imam Santoso yang nantinya akan disebar ke pelosok-pelosok desa untuk membantu TNI dalam melayani masyarakat. Seperti itu. Ya, terima kasih rekan Fakih atas laporan lengkapnya untuk para Tribuners, dan juga tentunya dalam hal ini menyampaikan informasi terbaru mengenai seperti apa perayaan dari Hari Ulang Tahun TNI Republik Indonesia di lapangan Karebosi tadi. Terima kasih rekan Fakih. Dan selanjutnya para Tribuners, berikut beberapa cuplikan dari perayaan Hari Ulang Tahun di lapangan Karebosi pada pagi tadi tanggal 5 Oktober 2023 dan beberapa keterangan dan juga wawancara dari Pangdam ke-14 Hasanuddin Majen TNI Toto Imam Santoso, dan juga ada beberapa keterangan yang diberikan oleh penanggung jawab Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Berikut liputannya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara hari ini kita kemudian kembali lagi apa yang menjadi
sekalipun saudara-saudara saya jangan lupa kita saya pastikan teman-teman hari ini kuatkan Bangga KPU. saya. Bangga KPU. Saudara-saudara saya, berusaha bertegar, jangan pernah takut, maju teman-teman. Apa yang kemudian kita perebutkan pada hari ini akan bentuk kebenaran kita saudara sekalian. Saudara-saudara, apapun dari konsekuensi dari gerakan ini, hari ini saya pastikan bahwa rakyat kita untuk kebenaran konsentrasi teman-teman sekalian. Di mana KPU dalam hal ini berpihak pada salah satu paslon saudara-saudara. Hari ini tentunya merupakan bentuk pembajakan oleh negara saudara-saudara. Waduh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan saksikan di tengah kita persembahan tari Kolosa dalam rangka hari ulang tahun ke-78. Hadirin tamu undangan, marilah kita saksikan penampilan drama kolosal yang menggambarkan sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Sesaat lagi kita saksikan penampilan dari prajurit Batalion Infanteri 700 Wirayuda Sakti dalam drama kolosal sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yogyakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati sinar matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Tiba-tiba ketua pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Jakarta berlarian menyelamatkan diri
Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit bangkit dari tempat tidur dan memutuskan untuk bertemu dengan Presiden Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Bung sedang sakit, sebaiknya harus beristirahat. Tidak, Pak Presiden. Saya bersyukur negara Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Mengeningkan serta mulai. Undangan silakan duduk kembali. Pengucapan sabta marga.
Kembali ke tempat. Tari Kolosal merupakan persembahan khusus dari siswa-siswi SMP Sekota Makassar dan gabungan TNI Polri. Kota Makassar yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan,
Indonesia pada hari ini masih berlanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan prosesi pemberian paket sembako yang akan dibagikan sebanyak 3.127 paket. Untuk itu kami mengundang kepada rekan-rekan penerima bantuan paket sembako dibantu dengan panitia. Untuk anak-anak beresiko penderita stunting, difabel, veteran, purnawirawan, tukang beca, wartawan, anak jalanan, warakauri, masyarakat angkatan laut, FKPPI, Komcat, Banteng Komando, ojek online, pelajar, anak yatim, guru bangunan, guru serabutan, dan guru kurim. Kami persilakan kepada rekan-rekan untuk segera mengambil tempat di tengah-tengah lapangan dibantu dengan panitia yang sudah menunggu di daerah persiapan. Dan perlu kami informasikan bahwa jumlah paket yang akan dibagikan sekali lagi kami sampaikan sebanyak 3.127 paket sembako. Dan yang akan dibagikan secara langsung pada hari ini sebanyak 1.956 paket. Dan di Sulawesi Barat sebanyak 521 paket dan Sulawesi Tenggara 650 paket dan dibagikan secara serentak. Selanjutnya kami mengundang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berkenan untuk turun di tengah-tengah lapangan untuk membagikan paket sembako kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Dengan hormat kami persilakan. Dan kami mohon bantuannya kepada rekan-rekan panitia untuk membantu jalannya acara kita, karena sesaat ini kita masih mempunyai rangkaian acara lainnya. Dan untuk menghemat waktu kami mohon kepada panitia untuk membantu. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu rapat. Nanti kan ada. Kepada seluruh hadirin tamu undangan, Bapak Ibu yang kami hormati, berkenan untuk ikut turun dan bergabung bersama rekan-rekan kita untuk menyerahkan paket sembako atau paket bantuan sembako. Dan mohon izin dengan tidak mengurangi segala rasa hormat kami buat rekan-rekan media dan juga wartawan, mungkin bisa ditunda dulu untuk sesi foto dan juga doorstop atau wawancaranya, karena nanti kita masih berlanjut. Nanti kita akan sediakan waktu untuk doorstop dan juga foto bersama. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada rekan-rekan media ataupun juga wartawan maupun rekan-rekan penerangan dari matra lain sampai dari matra kita sendiri. Mohon izin untuk tidak mengambil video, gambar secara pribadi ataupun doorstop dan juga wawancara, mengingat rangkaian acara kita masih panjang. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, boleh ikut bergabung Bapak Ibu yang masih berada di atas panggung untuk ikut bersama-sama menyerahkan bantuan paket sembako kepada rekan-rekan kita yang sudah bergabung. Arahkan kepada Bapak petugas yang telah berada di tengah lapangan untuk langsung mengarahkan ke tamu undangan kita untuk menyerahkan sembako. Bapak dan melanjutkan di tempat menuju diarahkan ke tamu undangan kita untuk langsung menyerahkan paket sembako, karena mengingat paket sembako kita sangat banyak, yaitu dibagikan sebanyak pada hari ini di tempat ini 1.956 paket sembako, luar biasa sekali. Ini juga merupakan bentuk rasa terbuka. Komisaris Muhammad Amin, lulusan sejak tahun 2008. Bapak
atlet-atlet internasional. Semangat itu. Mantap bos, ngopi sebentar ngopi. Biasa me. Biasa. Biasa sudah biasa. Biasa. Tetap senyum. wilayah Provinsi Sulsel untuk jajaran TNI baik darat atau udara mengadakan upacara peringatan HUT ke-78 TNI. Intinya dalam HUT ini TNI ingin meningkatkan kualitas pengabdian kepada negara dan bangsa sesuai dengan arahan dari Panglima TNI Bapak Kasat dan Bapak Kepala Angkatan yang lain, ingin mandula dengan rakyat dan ingin menunjukkan bahwa TNI dengan rakyat ada bersatu. Makanya hari ini khusus di Sulsel kita gelar maksimal seluruh personil TNI, bahkan melibatkan pihak kepolisian, pemerintah daerah, mahasiswa, pelajar, dan juga komponen bangsa yang lain, baik defile maupun parade. Dan juga hari ini kita gelar pemberian sembako sejumlah 3.300 sekian. Untuk di sini 1.900, banyak tersebar di Sulbar dan Sulsel kepada seluruh masyarakat yang berhak menerima. Kemudian juga nanti ada penghargaan prajurit, PNS, kemudian wartawan, dan rekan-rekan yang berprestasi dalam tugas pengabdian selama ini. Kemudian juga nanti akan ada penyerahan bantuan sepeda motor ambulan dari Pemprov Sulsel kepada kita untuk masyarakat daerah terpencil. Mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan, dan sekali lagi saya terima kasih kepada pemerintah provinsi, kepada Kapolda, Forkopimda atas partisipasi kuatnya dan seluruh komponen masyarakat di wilayah Sulsel, dan mohon doa restunya semoga ke depan TNI lebih optimal dalam melaksanakan tugas TNI Patriot NKRI.
terkait dengan Pemerintah juga Bapak Wali Kota ini dan majelis-majelis agama juga hadir, majelis agama, dan tentu saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan termasuk pemerintah kabupaten kota hari ini mengucapkan selamat ulang tahun TNI yang ke-78. TNI adalah pengawal demokrasi, TNI selalu menunggal bersama rakyat, dan hari ini kita bangga sekali menyaksikan hari ulang tahun yang luar biasa dipersiapkan secara baik oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin dan seluruh jajaran, termasuk rekan-rekan dari TNI Darat Laut Udara dengan Polri dan Satuan Intelijen dan yang lainnya. Luar biasa. Dari melihat apa rangkaian kegiatan dilakukan oleh Panglima, kita melihat bahwa kesiapsiagaan TNI bersama Polri, aparat keamanan lainnya dan pendukung termasuk komponen cadangan dan termasuk masyarakat, dan simulasi tadi yang dipertontonkan untuk simulasi geladi pemilu, geladi pemungutan suara. Nah, saya yakin dan percaya sebagai gubernur yang memimpin sementara wilayah ini, yakin dan percaya bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 maupun pilkada serentak 2024 di wilayah ini insya Allah akan berjalan aman lancar, dan kesiapsiagaan aparat keamanan sangat siap sekali untuk mengamankan seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Jadi masyarakat tetap tenang, menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi kegiatan sehari-hari yang bertani, nelayan. Jadi insya Allah kita dikawal oleh TNI Darat Laut Udara yang bekerja menegakkan keamanan dan ketertiban umum bersama Polri di wilayah ini. Sekali lagi kami bangga sebagai warga bangsa juga kita memiliki TNI yang hebat, TNI kita yang kuat. Terima kasih, sukses selalu. Ya, dan selanjutnya berikut juga beberapa opini masyarakat mengenai hari ulang tahun TNI Republik Indonesia dan beberapa harapan yang disampaikan oleh masyarakat luas. Selamat ulang tahun TNI yang ke-78. Baik, semoga TNI makin kuat dan semakin jaya untuk Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kalau kita dek, cita-citanya mau jadi TNI? Siap, mau. Siap, mau. Angkatan Darat. Kita mau di angkatan mana dek? Angkatan Darat. Kita siap Angkatan Darat. Angkatan Darat. Siap Angkatan Udara. Siap Angkatan Darat. Baik, dari siswa sekolah mana? Siswa Kartika. Kartika. Oke. Jago kau kami. Satu, dua, tiga. Mungkin sedikit harapan untuk TNI di usia ke-78 tahun. Semoga TNI semakin jaya dan sukses. Kalau kita cita-cita tak mau jadi apa? Tentara. Kalau mau tentara, mau masuk di angkatan mana nih? Angkatan Darat. Oke, atas nama siapa? Zaki. Sekolah dari mana? Kartika Chandrakira. Mungkin sedikit harapan untuk TNI di usia ke-78 tahun. Harapan saya untuk TNI, semoga TNI semakin jaya, semoga bisa menjadi garda terdepan untuk melindungi bangsa. Mungkin cita-citanya dek mau jadi apa nih? Kalau saya sendiri mau jadi TNI. Kalau jadi TNI mau masuk angkatan mana nih? Mau ke TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut. Siap. Dari namanya siapa? Muhammad Zaki. Dari sekolah? Dari SMA Hangtua Makassar. Hangtua Makassar. Makasih. Ya, demikian Tribun Timur Update pada hari ini, para Tribuners, dan jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 5 Oktober 2023. Dalam kurang lebih beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual untuk Anda, khususnya dalam rangka meriahnya Hari Ulang Tahun TNI di Karebosi, Makassar. Seperti yang kita ketahui bersama para Tribuners, di mana Hari Ulang Tahun ke-78 TNI yang jatuh pada hari ini berlangsung sukses. Salah satunya di lapangan Karebosi, Makassar, Kamis 5 Oktober 2023. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Fakih. Ya, selamat sore. Ya, lantas rekan Fakih, seperti apa kemudian prosesi perhelatan Hari Ulang Tahun TNI di Karebosi, di lapangan Karebosi tadi, rekan Fakih? Ya, baik. Tribuners, pelaksanaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 yang diselenggarakan oleh Kodam XIV Hasanuddin pusat di lapangan Makassar pada Kamis 2023. Sejak pagi hari, Pangdam XIV Hasanuddin, Bapak Majen TNI Totop Imam Bosi dan menjadi inspektur upacara yang melihat masa aksi yang memprotes hasil keputusan dari Kantor Pemilihan Umum atau KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum, dan akhirnya polisi sebagai garda terdepan untuk memberikan brigade langsung untuk menahan masa aksi masuk ke dalam kantor KPU. Kemudian TNI bertugas menjaga surat suara, menjaga stabilitas dari dalam untuk menjaga bagaimana proses demokrasi berlangsung aman di tahun 2024 mendatang. Selain itu ada beberapa agenda lainnya, diantaranya teatrikal yang dilakukan oleh para anggota prajurit TNI, memperlihatkan bagaimana perjuangan Jenderal TNI Sudirman pada masa lampau yang bertemu oleh Soekarno, kemudian dalam perjalanannya dihadang dan dikepung oleh masa penjajah Belanda, kemudian diperlihatkan bagaimana ketenangan dari Jenderal TNI Sudirman yang akhirnya mampu mengelabui tentara penjajah pada saat itu, dan akhirnya tidak ada satupun anggotanya yang tewas dari tragedi pengepungan tersebut. Kemudian dari tragedi tersebut, kemudian ada lagi pegelaran seni, ya, yang menampilkan prajurit TNI yang menari bersama dengan ratusan siswa SMP sekota Makassar. Lalu ada juga pagelaran atau parade dari masing-masing unit anggota TNI, baik itu Angkatan Darat, Udara maupun Laut, serta pameran alutsista yang mengitari Jalan Ahmad Yani yang ditampilkan di hadapan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari, jajaran rektor di Kota Makassar, kemudian untuk masyarakat, seperti itu. Ya, lantas dalam pagelaran tadi, apa yang menjadi sorotan utama atau mungkin acara khusus yang diadakan dalam perayaan di lapangan Karebosi tadi? Ya, dalam upacara HUT TNI tahun ini, satu poin penting yang disampaikan, baik itu dari Panglima Laksamana TNI Yudo Margono sampai ke Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Dr. Imam Santoso, bahwa bagaimana TNI menjaga soliditas untuk mengawal pesta demokrasi di tahun 2024. Dalam arahannya tahun TNI-nya, Majen TNI Dr. Imam Santoso menyampaikan bagaimana kekuatan TNI menjadi pilar penting dalam menjaga pesta demokrasi di tahun 2024. Maka dari itu TNI sendiri menghadirkan pagelaran atau demo atau simulasi mengawal pesta demokrasi di tahun 2024. TNI memperlihatkan kekuatannya bagaimana dalam mengawal proses pemilu
baik itu dari proses pemilihan suara sampai nantinya diputuskan. Jadi itu yang menjadi poin penting dalam perayaan HUT TNI tahun ini. Bagaimana bisa dalam 1 tahun ke depan TNI bisa menjaga pesta demokrasi di Indonesia, seperti itu. Ya, lantas dalam merayakan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia sendiri, selain dari pihak TNI yang hadir pada pagi tadi, apakah juga ada dari kalangan masyarakat yang turut hadir dan seperti apa partisipasi mereka dalam pagelaran hari ini? Ya, masih bersama kami rekan Fakih. Ya, sepertinya kontak kami dengan reporter rekan Fakih sedikit terkendala para Tribuners, dan selanjutnya beberapa informasi yang telah reporter kami rangkum dalam merayakan Hari Ulang Tahun ke-78 TNI, Pangdam Pangdam ke-4 Hasanuddin, TNI dekat dengan rakyat, dapat para Tribuners baca. Bagaimana? Ya, dapat Tribuners baca dengan lengkap dalam makassartribunnews.com. Ya, rekan Fakih, di pertanyaan terakhir kami menanyakan apakah ada juga partisipasi dari masyarakat dalam pagelaran pagi tadi di lapangan Karebosi? Ya, untuk ke masyarakat sendiri, TNI memang dalam hal ini Majen TNI Toto Imam Santoso mengatakan bahwa TNI maka dari itu dalam perayaan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, salah satunya dalam pagelaran seni yang memang melibatkan para siswa-siswi pelajar SMP di Kota Makassar. Nah, selain itu bagaimana bentuk kedekatan yang dibangun oleh TNI bersama masyarakat? TNI sendiri menyalurkan bantuan paket sembako sekitar 3.127 paket sembako yang dibagikan untuk masyarakat di 3 wilayah kerja dari Kodam 14 Hasanuddin, yakni di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Nah, 3.127 paket sembako ini dibagikan pertama kepada para anak berisiko stunting, kemudian kepada veteran, purnawirawan, kemudian kepada masyarakat umum, pada driver ojek online, kemudian ada juga kepada pelajar, mahasiswa, kemudian ada kepada buruh juga diberikan paket sembako. Nah, di Sulsel sendiri tadi disalurkan secara langsung sekitar 1.900-an paket yang langsung diberikan di lapangan Karebosi. Kemudian di Sulawesi Barat ada sekitar 521 paket yang dibagikan langsung. Lalu di Sulawesi Tenggara ada sekitar 620 paket yang juga dibagi. Nah, paket-paket sembako ini diberikan untuk menunjukkan bagaimana kedekatan TNI sebagai salah satu pelayan masyarakat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah paceklik akibat fenomena El Nino, dan juga untuk menjaga kedaulatan pangan di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tenggara. Nah, dalam perayaan HUT ini juga ada beragam hadiah yang diberikan kepada TNI, salah satunya dari Pemprov Sulawesi Selatan yang memberikan 8 unit motor ambulans. Jadi ada motor roda 3 yang dimodifikasi untuk bisa menampung 1 orang pasien dan 1 orang perawat yang nantinya akan digunakan oleh TNI untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. 8 unit motor ambulans ini diberikan langsung oleh PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin kepada Majen TNI Toto Imam Santoso yang nantinya akan disebar ke pelosok-pelosok desa untuk membantu TNI dalam melayani masyarakat. Seperti itu. Ya, terima kasih rekan Fakih atas laporan lengkapnya untuk para Tribuners, dan juga tentunya dalam hal ini menyampaikan informasi terbaru mengenai seperti apa perayaan dari Hari Ulang Tahun TNI Republik Indonesia di lapangan Karebosi tadi. Terima kasih rekan Fakih. Dan selanjutnya para Tribuners, berikut beberapa cuplikan dari perayaan Hari Ulang Tahun di lapangan Karebosi pada pagi tadi tanggal 5 Oktober 2023, dan beberapa keterangan dan juga wawancara dari Pangdam ke-14 Hasanuddin Majen TNI Toto Imam Santoso, dan juga ada beberapa keterangan yang diberikan oleh penanggung jawab Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Berikut liputannya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan menjadi kembali lagi apa yang menjadi
Kami itu tidak dulu. Hari ini tidak mampu mewujudkan yang hari ini menunjukkan bahwa provinsi Pemilihan Umum itu kemudian sekalipun saudara-saudara saya jangan lupa kita saya pastikan teman-teman hari ini kuatkan lagi kalian saudara-saudara saya beruntung bertegar jangan pernah takut maju teman-teman apa yang kemudian kita perebutkan pada hari ini akan bentuk kebenaran kita saudara sekalian. Saudara-saudara, apapun dari konsekuensi dari gerakan ini, hari ini saya pastikan bahwa rakyat kita itu kebenaran kebenaran teman-teman sekalian. Di mana KPU dalam hal ini berpihak pada salah satu paslon saudara-saudara. Hari ini tentunya merupakan bentuk pembajakan oleh negara saudara-saudara. Waduh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan saksikan di tengah kita persembahan tari Balosa dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78. Hadirin tamu undangan, marilah kita saksikan penampilan drama kolosal yang menggambarkan sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman
1948, rakyat sedang menikmati sinar matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Pasukan Belanda melintasi gedung-gedung dan jalan raya. Jakarta berlarian menyelamatkan diri dari serangan pasukan Belanda. Penyerbuan Belanda telah sampai di telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit bangkit dari tempat tidur dan memutuskan untuk bertemu dengan Presiden Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Bung sedang sakit, sebaiknya harus beristirahat. Tidak, Pak Presiden. Saya berpikir negara Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan.
Undangan silakan duduk kembali. Pengucapan sabta marga. Kembali ke tempat. Please.
Nasional Indonesia pada hari ini masih berlanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan prosesi pemberian paket sembako yang akan dibagikan sebanyak 3.127 paket. Untuk itu kami mengundang kepada rekan-rekan penerima bantuan paket sembako dibantu dengan panitia. Untuk anak-anak beresiko penderita stunting, difabel, veteran, purnawirawan, tukang beca, wartawan, anak jalanan, warakauri, masyarakat angkatan laut, FKPPI, Komcat, Banteng Komando, ojek online, pelajar, anak yatim, guru bangunan, guru serabutan, dan guru kurir. Kami persilakan kepada rekan-rekan untuk segera mengambil tempat di tengah-tengah lapangan dibantu dengan panitia yang sudah menunggu di daerah persiapan. Dan perlu kami informasikan bahwa jumlah paket yang akan dibagikan sekali lagi kami sampaikan sebanyak 3.127 paket sembako. Dan yang akan dibagikan secara langsung pada hari ini sebanyak 1.956 paket. Dan di Sulawesi Barat sebanyak 521 paket dan Sulawesi Tenggara 650 paket dan dibagikan secara serentak. Selanjutnya kami mengundang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berkenan untuk turun di tengah-tengah lapangan untuk membagikan paket sembako kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Dengan hormat kami persilakan. Dan kami mohon bantuannya kepada rekan-rekan panitia untuk membantu jalannya acara kita, karena sesaat ini kita masih mempunyai rangkaian acara lainnya. Dan untuk menghemat waktu kami mohon kepada panitia untuk membantu. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu rapat. Nanti kan ada. Kepada seluruh hadirin tamu undangan, Bapak Ibu yang kami hormati, berkenan untuk ikut dan bergabung bersama rekan-rekan kita untuk menyerahkan paket sembako atau paket bantuan sembako. Dan mohon izin dengan tidak mengurangi segala rasa hormat kami buat rekan-rekan media dan juga wartawan, mungkin bisa ditunda dulu untuk sesi foto dan juga doorstop atau wawancaranya, karena nanti kita masih berlanjut. Nanti kita akan sediakan waktu untuk doorstop dan juga foto bersama. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada rekan-rekan media ataupun juga wartawan maupun rekan-rekan penerangan dari matra lain sampai dari matra kita sendiri. Mohon izin untuk tidak mengambil video, gambar secara pribadi ataupun doorstop dan juga wawancara, mengingat rangkaian acara kita masih panjang. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, boleh ikut bergabung Bapak Ibu yang masih berada di atas panggung untuk ikut bersama-sama menyerahkan bantuan paket sembako kepada rekan-rekan kita yang sudah bergabung. Arahkan kepada Bapak petugas yang telah berada di tengah lapangan untuk langsung mengarahkan tamu undangan kita untuk menyerahkan sembako. Bapak dan melanjutkan di tempat menuju masyarakat atau tamu undangan kita untuk langsung menyerahkan paket sembako, karena mengingat paket sembako kita sangat banyak, yaitu dibagikan sebanyak pada hari ini di tempat ini 1.956 paket sembako, luar biasa sekali. Ini juga merupakan bentuk rasa Komisaris Muhammad Amin, lulusan sejak tahun 2008. Batalion
biasa, sudah langkah biasa. Langkah biasa ya? Mana tetap senyum. Provinsi Sulsel untuk jajaran TNI baik darat atau udara mengadakan upacara peringatan HUT ke-78 TNI. Intinya dalam HUT ini TNI ingin meningkatkan kualitas pengabdian kepada negara dan bangsa sesuai dengan arahan dari Panglima TNI Bapak Kasat dan Bapak Kasat Angkatan yang lain, ingin mandula dengan rakyat dan ingin menunjukkan bahwa TNI dengan rakyat ada bersatu. Makanya hari ini khusus di Sulsel kita gelar maksimal seluruh prajurit TNI, bahkan melibatkan pihak kepolisian, pemerintah daerah, mahasiswa, pelajar, dan juga komponen bangsa yang lain, baik defile maupun parade. Dan juga hari ini kita gelar pemberian sembako sejumlah 3.300 sekian. Untuk di sini 1.900, banyak tersebar di Sulbar dan Sulsel kepada seluruh masyarakat yang berhak menerima. Kemudian juga nanti ada penghargaan prajurit, PNS, kemudian wartawan, dan rekan-rekan yang berprestasi dalam tugas pengabdian selama ini. Kemudian juga nanti akan ada penyerahan bantuan sepeda motor ambulan dari Pemprov Sulsel kepada kita untuk masyarakat daerah terpencil. Mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan, dan sekali lagi saya terima kasih kepada pemerintah provinsi, kepada Kapolda, Forkopimda atas partisipasi kuatnya dan seluruh komponen masyarakat di wilayah Sulsel, dan mohon doa restunya semoga ke depan TNI lebih optimal dalam melaksanakan tugas TNI Patriot NKRI. Juga Bapak Wali Kota dan majelis agama juga hadir, majelis agama, dan tentu saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan termasuk pemerintah Kabupaten Kota hari ini mengucapkan selamat ulang tahun TNI yang ke-78. TNI adalah pengawal demokrasi, TNI selalu menunggal bersama rakyat, dan hari ini
kita bangga sekali menyaksikan hari ulang tahun yang luar biasa dipersiapkan secara baik oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin dan seluruh jajaran, termasuk rekan-rekan dari TNI Darat Laut Udara dengan Polri dan Satuan Intelijen dan yang lainnya. Luar biasa. Dari melihat apa rangkaian kegiatan dilakukan oleh Panglima, kita melihat bahwa kesiapsiagaan TNI bersama Polri, aparat keamanan lainnya dan pendukung termasuk komponen cadangan dan termasuk masyarakat, dan simulasi tadi yang dipertontonkan untuk simulasi geladi pemilu, geladi pemungutan suara. Nah, saya yakin dan percaya sebagai gubernur yang memimpin sementara wilayah ini, yakin dan percaya bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 maupun pilkada serentak 24 di wilayah ini insya Allah akan berjalan aman lancar, dan kesiapsiagaan aparat keamanan sangat siap sekali untuk mengamankan seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Jadi masyarakat tetap tenang, menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi kegiatan sehari-hari yang bertani, nelayan. Jadi insya Allah kita dikawal oleh TNI Darat Laut Udara yang bekerja menegakkan keamanan dan ketertiban umum bersama Polri di wilayah ini. Sekali lagi kami bangga sebagai warga bangsa juga kita memiliki TNI yang hebat, TNI kita yang kuat. Terima kasih, sukses selalu. Ya, dan selanjutnya berikut juga beberapa opini masyarakat mengenai Hari Ulang Tahun TNI Republik Indonesia dan beberapa harapan yang disampaikan oleh masyarakat luas. Selamat ulang tahun TNI 78. Baik, semoga TNI makin kuat dan semakin jaya untuk Angkatan Darat, Laut dan Udara. Kalau kita dek, cita-citanya mau jadi TNI? Siap, mau. Siap mau, Angkatan Darat. Kita mau di angkatan mana dek? Angkatan Darat. Kita siap Angkatan Darat. Angkatan Darat. Siap Angkatan Udara. Siap Angkatan Darat. Baik, dari siswa sekolah mana? Siswa Kartika. Kartika. Oke. Jago kau kami. Satu, dua, tiga. Mungkin sedikit harapan untuk TNI di usia ke-78 tahun. Semoga TNI semakin jaya dan sukses. Kalau kita cita-cita tak mau jadi apa? Tentara. Kalau mau tentara, mau masuk di angkatan mana nih? Angkatan Darat. Oke, atas nama siapa? Zaki. Sekolah dari mana? Kartika Chandrakira. Mungkin sedikit harapan untuk TNI di usia ke-78 tahun. Harapan saya untuk TNI, semoga TNI semakin jaya, semoga bisa menjadi garda terdepan untuk melindungi bangsa. Mungkin cita-citanya dek mau jadi apa nih? Kalau saya sendiri mau jadi TNI. Kalau jadi TNI mau masuk angkatan mana nih? Mau ke TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut. Siap. Dari namanya siapa? Muhammad Zaki. Dari sekolah? Dari SMA Hangtua Makassar. Hangtua Makassar. Makasih. Ya, demikian Tribun Timur Update pada hari ini, para Tribuners, dan jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 5 Oktober 2023. Dalam kurang lebih beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual untuk Anda, khususnya dalam rangka meriahnya Hari Ulang Tahun TNI di Karebosi, Makassar. Seperti yang kita ketahui bersama para Tribuners, di mana Hari Ulang Tahun ke-78 TNI yang jatuh pada hari ini berlangsung sukses. Salah satunya di lapangan Karebosi, Makassar, Kamis 5 Oktober 2023. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Fakih. Ya, selamat sore. Ya, lantas rekan Fakih, seperti apa kemudian prosesi perhelatan Hari Ulang Tahun TNI di Karebosi, di lapangan Karebosi tadi, rekan Fakih? Ya, baik. Tribuners, pelaksanaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 yang diselenggarakan oleh Kodam XIV Hasanuddin pusat di lapangan Makassar pada Kamis 2023. Sejak pagi hari, Pangdam XIV Hasanuddin, Bapak Majen TNI Totop Imam Bosi dan menjadi inspektur upacara yang melihat masa aksi yang memprotes hasil keputusan dari Kantor Pemilihan Umum atau KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum, dan akhirnya polisi sebagai garda terdepan untuk memberikan brigade langsung untuk menahan masa aksi masuk ke dalam kantor KPU. Kemudian TNI bertugas menjaga surat suara, menjaga stabilitas dari dalam untuk menjaga bagaimana proses demokrasi berlangsung aman di tahun 2024 mendatang. Selain itu ada beberapa agenda lainnya, diantaranya teatrikal yang dilakukan oleh para anggota prajurit TNI, memperlihatkan bagaimana perjuangan Jenderal TNI Sudirman pada masa lampau yang bertemu oleh Soekarno, kemudian dalam perjalanannya dihadang dan dikepung oleh masa penjajah Belanda, kemudian diperlihatkan bagaimana ketenangan dari Jenderal TNI Sudirman yang akhirnya mampu mengelabui tentara penjajah pada saat itu, dan akhirnya tidak ada satupun anggotanya yang tewas dari tragedi pengepungan tersebut. Kemudian dari agenda tersebut, kemudian ada lagi pegelaran seni, ya, yang menampilkan prajurit TNI yang menari bersama dengan ratusan siswa SMP sekota Makassar. Lalu ada juga pagelaran atau parade dari masing-masing unit anggota TNI, baik itu Angkatan Darat, Udara maupun Laut, serta pameran alutsista yang mengitari Jalan Ahmad Yani yang ditampilkan di hadapan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari, jajaran rektor di Kota Makassar, kemudian untuk masyarakat, seperti itu. Ya, lantas dalam pagelaran tadi, apa yang menjadi sorotan utama atau mungkin acara khusus yang diadakan dalam perayaan di lapangan Karebosi tadi? Ya, dalam upacara HUT TNI tahun ini, satu poin penting yang disampaikan, baik itu dari Panglima Laksamana TNI Yudo Margono sampai ke Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Totop Imam Santoso, bahwa bagaimana TNI menjaga soliditas untuk mengawal pesta demokrasi di tahun 2024. Dalam arahannya, intinya Majen TNI Totop Imam Santoso menyampaikan bagaimana kekuatan TNI menjadi pilar penting dalam menjaga pesta demokrasi di tahun 2024. Maka dari itu TNI sendiri menghadirkan pagelaran atau demo atau simulasi mengawal pesta demokrasi di tahun 2024. TNI memperlihatkan kekuatannya bagaimana dalam mengawal proses pemilu
baik itu dari proses pemilihan suara sampai nantinya diputuskan. Jadi itu yang menjadi poin penting dalam perayaan HUT TNI tahun ini. Bagaimana bisa dalam 1 tahun ke depan TNI bisa menjaga pesta demokrasi di Indonesia, seperti itu. Ya, lantas dalam merayakan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia sendiri, selain dari pihak TNI yang hadir pada pagi tadi, apakah juga ada dari kalangan masyarakat yang turut hadir dan seperti apa partisipasi mereka dalam pagelaran hari ini? Ya, masih bersama kami rekan Fakih. Ya, sepertinya kontak kami dengan reporter rekan Fakih sedikit terkendala para Tribuners, dan selanjutnya beberapa informasi yang telah reporter kami rangkum dalam merayakan Hari Ulang Tahun ke-78 TNI, Pangdam Pangdam ke-4 Hasanuddin, TNI dekat dengan rakyat, dapat para Tribuners baca. Bagaimana? Ya, dapat Tribuners baca dengan lengkap dalam makassartribunnews.com. Ya, rekan Fakih, di pertanyaan terakhir kami menanyakan apakah ada juga partisipasi dari masyarakat dalam pagelaran pagi tadi di lapangan Karebosi? Iya, untuk ke masyarakat sendiri, TNI memang dalam hal ini Majen TNI Toto Imam Santoso mengatakan bahwa maka dari itu dalam perayaan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Salah satunya dalam pagelaran seni yang memang melibatkan para siswa-siswi pelajar SMP di Kota Makassar. Nah, selain itu, bagaimana bentuk kedekatan yang dibangun oleh TNI bersama masyarakat? TNI sendiri menyalurkan bantuan paket sembako sekitar 3.127 paket sembako yang dibagikan untuk masyarakat di 3 wilayah kerja dari Kodam 14 Hasanuddin, yakni di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Nah, 3.127 paket sembako ini dibagikan pertama kepada para anak berisiko stunting, kemudian kepada veteran, purnawirawan, kemudian kepada masyarakat umum, pada driver ojek online, kemudian ada juga kepada pelajar, mahasiswa, kemudian ada kepada buruh juga diberikan paket sembako. Nah, di Sulsel sendiri tadi disalurkan secara langsung sekitar 1.900-an paket yang langsung diberikan di lapangan Karebosi. Kemudian di Sulawesi Barat ada sekitar 521 paket yang dibagikan langsung. Lalu di Sulawesi Tenggara ada sekitar 620 paket yang juga dibagi. Nah, paket-paket sembako ini diberikan untuk menunjukkan bagaimana kedekatan TNI sebagai salah satu pelayan masyarakat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah paceklik akibat fenomena El Nino, dan juga untuk menjaga kedaulatan pangan di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tenggara. Nah, dalam perayaan HUT ini juga ada beragam hadiah yang diberikan kepada TNI, salah satunya dari Pemprov Sulawesi Selatan yang memberikan 8 unit motor ambulans. Jadi ada motor roda 3 yang dimodifikasi untuk bisa menampung 1 orang pasien dan 1 orang perawat yang nantinya akan digunakan oleh TNI untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. 8 unit motor ambulans ini diberikan langsung oleh PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin kepada Majen TNI Toto Imam Santoso yang nantinya akan disebar ke pelosok-pelosok desa untuk membantu TNI dalam melayani masyarakat. Seperti itu. Ya, terima kasih rekan Fakih atas laporan lengkapnya untuk para Tribuners, dan juga tentunya dalam hal ini menyampaikan informasi terbaru mengenai seperti apa perayaan dari Hari Ulang Tahun TNI Republik Indonesia di lapangan Karebosi tadi. Terima kasih rekan Fakih. Dan selanjutnya para Tribuners, berikut beberapa cuplikan dari perayaan Hari Ulang Tahun di lapangan Karebosi pada pagi tadi tanggal 5 Oktober 2023, dan beberapa keterangan dan juga wawancara dari Pangdam ke-14 Hasanuddin Majen TNI Toto Imam Santoso, dan juga ada beberapa keterangan yang diberikan oleh penanggung jawab Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Berikut liputannya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan menjadi kembali bagus apa yang menjadi
Saudara-saudara sekalian, beruntung bertegas, jangan pernah takut, maju teman-teman. Apa yang kemudian kita perebutkan pada hari ini adalah bentuk kebenaran kita saudara sekalian. Saudara-saudara, apapun dari konsekuensi dari gerakan ini, hari ini saya pastikan bahwa rakyat kita itu kemudian terkonsentrasi teman-teman sekalian. Di mana KPU dalam hal ini berpihak pada salah satu paslon saudara-saudara. Hari ini tentunya merupakan bentuk pembajakan oleh demokrasi negara saudara-saudara. Waduh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan saksikan di tengah kita persembahan tari Kolosa dalam rangka hari ulang tahun ke-78. Hadirin tamu undangan, marilah kita saksikan penampilan drama kolosal yang menggambarkan
sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Sesaat lagi kita saksikan penampilan dari prajurit batalion infanteri 700 Wirayuda Sakti dalam drama kolosal sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yogyakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati sinar matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Melintasi gedung-gedung dan jalan raya. Jakarta berlarian menyelamatkan diri dari serangan pasukan Belanda. Penyerbuan Belanda telah sampai di telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit bangkit dari tempat tidur dan memutuskan untuk bertemu dengan Presiden Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Bung sedang sakit, sebaiknya harus beristirahat. Tidak, Pak Presiden. Saya bersyukur negara Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan.
Undangan silakan duduk kembali. Pengucapan sabta marga. Kembali ke tempat. Tari Kolosal merupakan persembahan khusus dari siswa-siswi SMP Sekota Makassar dan gabungan TNI Polri. Yang bermakna bersatunya kata dan perbuatan. Karya tadi khusus dipersembahkan oleh siswa-siswi SMP Sekota Makassar dan mahasiswa-mahasiswi Papua yang berada di Makassar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah dengan tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju, Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia.
nasional Indonesia pada hari ini masih berlanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan prosesi pemberian paket sembako yang akan dibagikan sebanyak 3.127 paket. Untuk itu kami mengundang kepada rekan-rekan penerima bantuan paket sembako dibantu dengan panitia. Untuk itu kepada anak-anak beresiko penderita stunting, difabel, veteran, purnawirawan, tukang beca, wartawan, anak jalanan, warakauri, masyarakat angkatan laut, FKPPI, Komcat, Banteng Komando, ojek online, pelajar, anak yatim, guru bangunan, guru serabutan, dan guru kuning. Kami persilakan kepada rekan-rekan untuk segera mengambil tempat di tengah-tengah lapangan dibantu dengan panitia yang sudah menunggu di daerah persiapan. Dan perlu kami informasikan bahwa jumlah paket yang akan dibagikan sekali lagi kami sampaikan sebanyak 3.127 paket sembako. Dan yang akan dibagikan secara langsung pada hari ini sebanyak 1.956 paket. Dan di Sulawesi Barat sebanyak 521 paket dan Sulawesi Tenggara 650 paket dan dibagikan secara serentak. Selanjutnya kami mengundang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berkenan menuju turun di tengah-tengah lapangan untuk membagikan paket sembako kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Dengan hormat kami persilakan. Dan kami mohon bantuannya kepada rekan-rekan panitia untuk membantu jalannya acara kita, karena sesaat ini kita masih mempunyai rangkaian acara lainnya. Dan untuk menghemat waktu kami mohon kepada panitia untuk membantu. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu rapat. Kepada seluruh hadirin tamu undangan, Bapak Ibu yang kami hormati, berkenan untuk ikut turun dan bergabung bersama rekan-rekan kita untuk menyerahkan paket sembako atau paket bantuan sembako. Dan mohon izin dengan tidak mengurangi segala rasa hormat kami buat rekan-rekan media dan juga wartawan, mungkin bisa ditunda dulu untuk sesi foto dan juga doorstop atau wawancaranya, karena nanti kita masih berlanjut. Nanti kita akan sediakan waktu untuk doorstop dan juga foto bersama. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada rekan-rekan media ataupun juga wartawan maupun rekan-rekan penerangan dari matra lain sampai dari matra kita sendiri. Mohon izin untuk tidak mengambil video, gambar secara pribadi ataupun doorstop dan juga wawancara, mengingat rangkaian acara kita masih panjang. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, boleh ikut bergabung Bapak Ibu yang masih berada di atas panggung untuk ikut bersama-sama menyerahkan bantuan paket sembako kepada rekan-rekan kita yang sudah bergabung. Arahkan kepada Bapak petugas yang telah berada di tengah lapangan untuk langsung mengarahkan ke tamu undangan kita untuk menyerahkan sembako. Bapak jangan lanjutkan di tempat, mohon izin boleh langsung diarahkan ke tamu undangan kita untuk langsung menyerahkan paket sembako, karena mengingat paket sembako kita sangat banyak, yaitu dibagikan sebanyak pada hari ini di tempat ini 1.956 paket sembako, luar biasa sekali. Ini juga merupakan bentuk rasa Komisaris Muhammad Amin, lulusan sejak tahun 2008.
pemerintah Provinsi Sulsel untuk jajaran TNI baik darat atau udara mengadakan upacara peringatan HUT ke-78 TNI. Intinya dalam HUT ini TNI ingin meningkatkan kualitas pengabdian kepada negara dan bangsa sesuai dengan arahan dari Panglima TNI Bapak Kasat dan Bapak Kasat Angkatan yang lain, ingin mandula dengan rakyat dan ingin menunjukkan bahwa TNI dengan rakyat ada bersatu. Makanya hari ini khusus di Sulsel kita gelar maksimal seluruh prajurit TNI, bahkan melibatkan pihak kepolisian, pemerintah daerah, mahasiswa, pelajar, dan juga komponen bangsa yang lain, baik defile maupun parade. Dan juga hari ini kita gelar pemberian sembako sejumlah 3.300 sekian. Untuk di sini 1.900, banyak tersebar di Sulbar dan Sulsel kepada seluruh masyarakat yang berhak menerima. Kemudian juga nanti ada penghargaan prajurit, PNS, kemudian wartawan, dan rekan-rekan yang berprestasi dalam tugas pengabdian selama ini. Kemudian juga nanti akan ada penyerahan bantuan sepeda motor ambulan dari Pemprov Sulsel kepada kita untuk masyarakat daerah terpencil. Mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan, dan sekali lagi saya terima kasih kepada pemerintah provinsi, kepada Kapolda, Forkopimda atas partisipasi kuatnya dan seluruh komponen masyarakat di wilayah Sulsel, dan mohon doa restunya semoga ke depan TNI lebih optimal dalam melaksanakan tugas TNI Patrol NKRI. Terkait tadi ada upaya juga Bapak Wali Kota dan majelis agama juga hadir, majelis agama, dan tentu saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan termasuk pemerintah Kabupaten Kota hari ini mengucapkan selamat ulang tahun TNI yang ke-78. TNI adalah pengawal demokrasi, TNI selalu menunggal bersama rakyat, dan hari ini kita bangga sekali menyaksikan hari ulang tahun yang luar biasa dipersiapkan secara baik oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin dan seluruh jajaran, termasuk rekan-rekan dari TNI Darat Laut Udara dan Polri dan Satuan Intelijen dan yang lainnya. Luar biasa. Dari melihat apa rangkaian kegiatan dilakukan oleh Panglima, kita melihat bahwa kesiapsiagaan TNI bersama Polri, aparat keamanan lainnya dan pendukung termasuk komponen cadangan dan termasuk masyarakat, dan simulasi tadi yang dipertontonkan untuk simulasi geladi pemilu, geladi pemungutan suara. Nah, saya yakin dan percaya sebagai gubernur yang memimpin sementara wilayah ini, yakin dan percaya bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 maupun pilkada serentak 2024 di wilayah ini insya Allah akan berjalan aman lancar, dan kesiapsiagaan aparat keamanan sangat siap sekali untuk mengamankan seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Jadi masyarakat tetap tenang, menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Jadi kegiatan sehari-hari yang bertani, nelayan. Jadi insya Allah kita dikawal oleh TNI Darat Laut Udara yang bekerja menegakkan keamanan dan ketertiban umum bersama Polri di wilayah ini. Sekali lagi kami bangga sebagai warga bangsa juga kita memiliki TNI yang hebat, TNI kita yang kuat. Terima kasih, sukses selalu. Ya, dan selanjutnya berikut juga beberapa opini masyarakat mengenai Hari Ulang Tahun TNI Republik Indonesia dan beberapa harapan yang disampaikan oleh masyarakat luas. Selamat ulang tahun TNI yang ke-78. Semoga TNI makin kuat dan semakin jaya untuk Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kalau kita dek, cita-citanya mau jadi TNI? Siap, mau. Siap mau, Angkatan Udara. Kita mau di Angkatan mana dek? Angkatan Darat. Kita siap Angkatan Darat. Angkatan Darat. Siap Angkatan Udara. Siap Angkatan Darat. Baik, dari siswa sekolah mana? Siswa Kartika. Kartika. Oke. Ya, kau kami. Satu, dua, tiga. Mungkin sedikit harapan untuk TNI di usia ke-78 tahun. Semoga TNI semakin jaya dan sukses. Kalau kita cita-cita tak mau jadi apa? Tentara. Kalau mau tentara, mau masuk di angkatan mana nih? Angkatan Darat. Oke, atas nama siapa?
Zaki. Sekolah dari mana? Kartika Chandra Kira. Mungkin sedikit harapan untuk TNI di usia ke-78 tahun. Harapan saya untuk TNI, semoga TNI semakin jaya, semoga bisa menjadi garda terdepan untuk melindungi bangsa. Mungkin cita-citanya dek mau jadi apa nih? Kalau saya sendiri mau jadi TNI. Kalau jadi TNI mau masuk angkatan mana nih? Mau ke TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut. Siap. Dari namanya siapa? Muhammad Zaki. Dari sekolah Dari SMA Hang Tuah Makassar. Hang Tuah Makassar. Makasih. Ya, demikian Tribun Timur Update pada hari ini, para Tribuners, dan jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Nisa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 5 Oktober 2023. Dalam kurang lebih beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual untuk Anda, khususnya dalam rangka meriahnya Hari Ulang Tahun TNI di Karebosi, Makassar. Seperti yang kita ketahui bersama para Tribuners, di mana Hari Ulang Tahun ke-78 TNI yang jatuh pada hari ini berlangsung sukses. Salah satunya di lapangan Karebosi, Makassar, Kamis 5 Oktober 2023. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Fakih. Ya, selamat sore. Ya, lantas rekan Fakih, seperti apa kemudian prosesi perhelatan Hari Ulang Tahun TNI di Karebosi, di lapangan Karebosi tadi, rekan Fakih? Ya, baik. Tribuners, pelaksanaan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 yang diselenggarakan oleh Kodam XIV Hasanuddin pusat di lapangan Makassar pada Kamis 2023. Sejak pagi hari, Pangdam XIV Hasanuddin, Bapak Majen TNI Totop Imam Bosi dan menjadi inspektur upacara yang melihat masa aksi yang memprotes hasil keputusan dari kantor pemilihan umum atau KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum, dan akhirnya
polisi sebagai garda terdepan untuk memberikan brigade langsung untuk menahan massa aksi masuk ke dalam kantor KPU. Kemudian TNI bertugas menjaga surat suara, menjaga stabilitas dari dalam untuk menjaga bagaimana proses demokrasi berlangsung aman di tahun 2024 mendatang. Selain itu ada beberapa agenda lainnya, diantaranya teatrikal yang dilakukan oleh para anggota prajurit TNI, memperlihatkan bagaimana perjuangan Jenderal TNI Sudirman pada masa lampau yang bertemu oleh Soekarno, kemudian dalam perjalanannya dihadang dan dikepung oleh masa penjajah Belanda, kemudian diperlihatkan bagaimana ketenangan dari Jenderal TNI Sudirman yang akhirnya mampu mengelabui tentara penjajah pada saat itu, dan akhirnya tidak ada satupun anggotanya yang tewas dari tragedi pengepungan tersebut. Kemudian dari bagian tersebut, kemudian ada lagi pegelaran seni ya, yang menampilkan prajurit TNI yang menari bersama dengan ratusan siswa SMP sekota Makassar. Lalu ada juga pagelaran atau parade dari masing-masing unit anggota TNI, baik itu Angkatan Darat, Udara maupun Laut, serta pameran alutsista yang mengitari Jalan Ahmad Yani yang ditampilkan di hadapan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, jajaran rektor di Kota Makassar, kemudian untuk masyarakat, seperti itu. Ya, lantas dalam pagelaran tadi, apa yang menjadi sorotan utama atau mungkin acara khusus yang diadakan dalam perayaan di lapangan Karebosi tadi? Ya, dalam upacara HUT TNI tahun ini, satu poin penting yang disampaikan, baik itu dari Panglima Laksamana TNI Yudo Margono sampai ke Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Toto Imam Santoso, bahwa bagaimana TNI menjaga soliditas untuk mengawal pesta demokrasi di tahun 2024. Dalam arahannya, intinya Majen TNI Toto Imam Santoso menyampaikan bagaimana kekuatan TNI menjadi pilar penting dalam menjaga pesta demokrasi di tahun 2024. Maka dari itu TNI sendiri menghadirkan pagelaran atau demo atau simulasi mengawal pesta demokrasi di tahun 2024. TNI memperlihatkan kekuatannya bagaimana dalam mengawal proses pemilu, baik itu dari proses pemilihan suara sampai nantinya diputuskan. Jadi itu yang menjadi poin penting dalam perayaan HUT TNI tahun ini. Bagaimana bisa dalam 1 tahun ke depan TNI bisa menjaga pesta demokrasi di Indonesia, seperti itu. Ya, lantas dalam merayakan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia sendiri, selain dari pihak TNI yang hadir pada pagi tadi, apakah juga ada dari kalangan masyarakat yang turut hadir dan seperti apa partisipasi mereka dalam pagelaran hari ini? Ya, masih bersama kami rekan Fakih. Ya, sepertinya kontak kami dengan reporter rekan Fakih sedikit terkendala para Tribuners, dan selanjutnya beberapa informasi yang telah reporter kami rangkum dalam merayakan Hari Ulang Tahun ke-78 TNI, Pangdam Pangdam ke-4 Hasanuddin, TNI dekat dengan rakyat, dapat para Tribuners baca. Bagaimana? Ya, dapat Tribuners baca dengan lengkap dalam makassartribunnews.com. Ya, rekan Fakih, di pertanyaan terakhir kami menanyakan apakah ada juga partisipasi dari masyarakat dalam pagelaran pagi tadi di lapangan Karebosi? Ya, untuk ke masyarakat sendiri, TNI memang dalam hal ini Majen TNI Toto Imam Santoso mengatakan bahwa TNI maka dari itu dalam perayaan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, salah satunya dalam pagelaran seni yang memang melibatkan para siswa-siswi pelajar SMP di Kota Makassar. Nah, selain itu bagaimana bentuk kedekatan yang dibangun oleh TNI bersama masyarakat? TNI sendiri menyalurkan bantuan
paket sembako sekitar 3.127 paket sembako yang dibagikan untuk masyarakat di 3 wilayah kerja dari Kodam 14 Hasanuddin, yakni di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Nah, 3.127 paket sembako ini dibagikan pertama kepada para anak berisiko stunting, kemudian kepada veteran, purnawirawan, kemudian kepada masyarakat umum, pada driver ojek online, kemudian ada juga kepada pelajar, mahasiswa, kemudian ada kepada buruh juga diberikan paket sembako. Nah, di Sulsel sendiri tadi disalurkan secara langsung sekitar 1.900-an paket yang langsung diberikan di lapangan Karebosi. Kemudian di Sulawesi Barat ada sekitar 521 paket yang dibagikan langsung. Lalu di Sulawesi Tenggara ada sekitar 620 paket yang juga dibagi. Nah, paket-paket sembako ini diberikan untuk menunjukkan bagaimana kedekatan TNI sebagai salah satu pelayan masyarakat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah paceklik akibat fenomena El Nino, dan juga untuk menjaga kedaulatan pangan di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tenggara. Nah, dalam perayaan HUT ini juga ada beragam hadiah yang diberikan kepada TNI. Salah satunya dari Pemprov Sulawesi Selatan yang memberikan 8 unit motor ambulans. Jadi ada motor roda 3 yang dimodifikasi untuk bisa menampung 1 orang pasien dan 1 orang perawat yang nantinya akan digunakan oleh TNI untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. 8 unit motor ambulans ini diberikan langsung oleh PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin kepada Majen TNI Totok Imam Santoso yang nantinya akan disebar ke pelosok-pelosok desa untuk membantu TNI dalam melayani masyarakat. Seperti itu. Ya, terima kasih rekan Fakih atas laporan lengkapnya untuk para Tribuners, dan juga tentunya dalam hal ini menyampaikan informasi terbaru mengenai seperti apa perayaan dari Hari Ulang Tahun TNI Republik Indonesia di lapangan Karebosi tadi. Terima kasih rekan Fakih. Dan selanjutnya para Tribuners, berikut beberapa cuplikan dari perayaan Hari Ulang Tahun di lapangan Karebosi pada pagi tadi tanggal 5 Oktober 2023, dan beberapa keterangan dan juga wawancara dari Pangdam ke-14 Hasanuddin Majen TNI Toto Imam Santoso, dan juga ada beberapa keterangan yang diberikan oleh penanggung jawab Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Berikut liputannya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kalian kembali hari ini kita menjadi kembali bagus apa yang menjadi pada masa kita sekalian. Kami sudah dulu hari ini tidak mampu mewujudkan saudara-saudara sekalian. Hari ini menunjukkan bahwa provinsi itu kemudian saudara-saudara sekalian, beruntung bertegar, jangan pernah takut, maju teman-teman. Apa yang kemudian kita perebutkan pada hari ini akan bentuk kebenaran kita saudara sekalian. Saudara-saudara, apapun dari konsekuensi dari gerakan ini, hari ini saya pastikan bahwa rakyat kita untuk kemenangan kemenangan teman-teman sekalian, di mana KPU dalam hal ini berpihak pada salah satu paslon saudara-saudara.
Hari tentunya merupakan bentuk pembajakan oleh orang Waduh. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan saksikan di tengah kita persembahan tari Kolosa dalam rangka hari ulang tahun ke-78. Hadirin tamu undangan, marilah kita saksikan penampilan drama kolosal yang menggambarkan sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Sesaat lagi kita saksikan penampilan dari prajurit Batalion Infanteri 700 Wirayuda Sakti dalam drama kolosal sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yogyakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati sinar matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Tiba-tiba pesawat pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Yogyakarta berlarian menyelamatkan diri dari serangan pasukan Belanda. Penyerbuan Belanda telah sampai di telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit bangkit dari tempat tidur dan memutuskan untuk bertemu dengan Presiden Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Bung sedang sakit, sebaiknya harus beristirahat. Tidak, Pak Presiden. Saya bersyukur negara Desember 1948
suasana kota sangat riuh dan bergemuruh. Sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil mengalahkan pasukan sendiri. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Mengenai cetak, mulai. Undangan silakan duduk kembali. Pengucapan sabta marga.
patriot mendukung serta membela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah. 3. Kami Satria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan serta mencuci etika dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keterbukaan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti pada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit mengucapkan serta tugas akan dilaksanakan laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Mari kanan. Haluan kiri, maju. Jalan. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Tari Golosari merupakan persembahan khusus dari siswa-siswi SMP Sekota Makassar dan gabungan TNI Polri. Perlu kami sampaikan, tari ini merupakan tari kreasi baru yang menggambarkan keanekaragaman budaya daerah Sulawesi Selatan di Kota Makassar yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dengan prinsip Todong Budi atau Aburo Sibat yang bermakna bersatunya kata dan perbuatan. Karya tari ini khusus dipersembahkan oleh siswa-siswi SMP Sekota Makassar dan mahasiswa-mahasiswi Papua yang berada di Makassar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah dengan tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Indonesia pada hari ini masih berlanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan prosesi pemberian paket sembako yang akan dibagikan sebanyak 3.127 paket. Untuk itu kami mengundang kepada rekan-rekan penerima bantuan paket sembako dibantu dengan panitia. Untuk itu kepada anak-anak beresiko penderita stunting, difabel, veteran, purnawirawan, tukang beca,
wartawan, anak jalanan, warakauri, masyarakat Angkatan Laut, FKPPI, Komcat, Banteng Komando, ojek online, pelajar, anak yatim, guru bangunan, guru serabutan, dan guru kuring. Kami persilakan kepada rekan-rekan untuk segera mengambil tempat di tengah-tengah lapangan, dibantu dengan panitia yang sudah menunggu di daerah persiapan. Dan perlu kami informasikan bahwa jumlah paket yang akan dibagikan, sekali lagi kami sampaikan, sebanyak 3.127 paket sembako. Dan yang akan dibagikan secara langsung pada hari ini sebanyak 1.956 paket. Dan di Sulawesi Barat sebanyak 521 paket, dan Sulawesi Tenggara 650 paket, dan dibagikan secara serentak. Selanjutnya kami mengundang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berkenan untuk